Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 61, Hampa. Soal itu, aku benar-benar minta maaf, Tigor. Rasanya, kemarin itu aku hanya sedang keliru saja menilai perasaan sendiri. Belva menatap ke arah lain dengan tatapan kosong. Kalimat itu membuat Tigor tercenung. Hatinya mendadak merasa perih. Kenapa begitu? Bukankah kamu juga mencintaiku, Belva? Tanya Tigor yang kini tubuhnya ia sedikit condongkan ke arah depan. Matanya menatap dalam ke arah Belva yang tidak menatapnya. Belva terdiam tak menjawab. Jawab, Belva, kamu meragukan cintaku. Tigor kembali menekan. Belva bergeming. Ia tidak berkomentar lagi. Kemudian lebih tertarik membahas hal yang lebih serius daripada soal perasaan masing-masing. Ada hal lain yang lebih penting. Bagaimana hasil DNA kemarin? Apakah bayi itu benar anakmu? Belva menatap serius mengalihkan pembicaraan. Tigor membuang napas pelan. Sejenak terdiam dan akhirnya mengangguk. Ya, dia anakku, katanya dengan pasrah. Ah, syukurlah, kamu ternyata sudah menjadi seorang ayah. Belva tersenyum pahit. Terlihat jelas ia sudah sangat lelah berhadapan dengan kenyataan itu. Hanya sebatas ayah biologis. Bahkan, katanya aku tidak ada hak atas anak itu. Pungkas Tigor. Belva hanya terdiam dengan senyuman getir di wajahnya. Tigor cukup mengerti mengapa wanita itu terlihat berbeda saat ini. Apa karena hal itu membuat kamu jadi meragukan cintaku? Tigor menyelidik. Belva menoleh dan menatap mata pria di hadapannya. Keyakinan kita pun berbeda, kita tidak seiman. Dan itu yang membuat perasaanku keliru kemarin. Lagi-lagi Tigor membuang napas. Baginya alasan itu bukan suatu hal yang menyulitkan mereka untuk bisa bersatu. Bukankah kita sudah membahas hal itu? Aku bersedia ikut denganmu, kata Tigor, membuat Belva menatap tajam. Aku kan sudah bilang, jangan korbankan keyakinanmu hanya demi cinta. Soal iman, bukan hal yang harus dipermainkan. Kamu meninggalkan Tuhanmu hanya demi aku yang hanya manusia biasa. Pikirkan baik-baik, cinta dan keimanan bukan sebuah gurauan. Tegas Belva dan hendak beranjak. Sayangnya aku tidak sedang bergurau. Belva, kamu kan paling tahu betapa aku sangat mencintaimu. Tigor mencekal lengan Belva. Sejenak Belva terdiam kemudian berkata tanpa menoleh. Maaf, Tigor, maafkan aku. Kenapa kamu jadi berubah begini? Belva, apa kamu mencintai pria lain? Pertanyaan Tigor berhasil membuat Belva tercekat. Belva berbalik badan dan menatap serius. Aku mulai mencintai Tuhanku dan agamaku. Aku sadar. Perbuatan kita kemarin adalah suatu kesalahan yang besar. Kita hanya sedang keliru dengan perasaan masing-masing. Tapi aku tidak. Sejak awal, apa yang aku lakukan untukmu bukan sebuah kekeliruan hati. Aku hanya sungguh mencintaimu. Tigor melangkah mendekat ke arah Belva. Aku memang bodoh karena pernah berbuat salah dengan wanita lain. Tapi aku hanya dijebak. Anak itu lahir karena ulah ibunya sendiri. Aku menguntitmu hingga ke rumah. Karena semata-mata aku sangat mencemaskan keadaanmu. Karena aku tahu kamu tidak pernah ingin bersama suamimu itu. Dan Alana yang menjadi jembatan untukku bisa mengetahui segala keadaanmu di rumah. Kamu masih meragukan aku. Beri aku kesempatan untuk membuktikannya dengan cara yang lain. Sambung Tigor terus meyakinkan. Belva menghela napas dan mencoba tetap tenang. Tidak perlu bukti apa-apa lagi. Aku mengerti kamu cukup banyak berkorban untuk memperjuangkan aku. Tapi sekali lagi aku minta maaf. Kita gak bisa seperti dulu lagi. Belva langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Tigor pun hanya bisa terdiam tak lagi menahan ataupun mengikuti. Belva sudah berubah dan itu membuatnya sangat kecewa dan patah hati. Namun, rupanya hal itu tak membuatnya menyerah. Aku akan terus memperjuangkan kamu, Belva. Sampai kamu benar-benar memahami bahwa aku sangat mencintaimu. Tigor bergumam dengan ekspresi penuh keyakinan. Di dalam mobil, Belva menumpahkan tangisnya. Sebenarnya masih ada sisa rasa untuk pria itu di hatinya. Tigor pria yang manis dan sangat mengerti dirinya.
Tetapi Belva tetap harus berpikir rasional agar tetap tersadar bahwa perbedaan iman di antara keduanya menjadi alasan yang sangat kuat dalam kandasnya hubungan mereka. Apalagi ucapan neneknya tempo hari cukup membuat Belva berpegang teguh bahwa tidak mungkin ada restu untuknya bersatu dengan Tigor. Di sisi lain, Ravin menatap iba Alana yang sedang melakukan terapi dengan dokter kejiwaan. Tampaknya Alana pun berangsur membaik secara fisik dan mentalnya. Sebenarnya ia bisa saja meninggalkan istrinya itu begitu saja, tetapi dalam hati kecilnya sungguh tidak tega. Meskipun Alana menyakitinya dengan sangat, kini Alana sedang bersiap-siap untuk pulang. Karena setelah beberapa hari ini keadaannya kian membaik, ia pun tidak takut lagi jika bertemu dengan Ravin. Mengerti kalau kala itu, Ravin sedang sangat marah dan kecewa padanya. Itu hal yang wajar. Namun, Alana masih sering banyak melamun dan mendadak menangis jika melihat bayinya. Sebab itu, Syahla sementara waktu ini akan diurus oleh Maria. "Mas, kenapa kamu gak ceraikan saja aku?" tanya Alana yang kini sudah berada di rumah bersama Ravin. Ravin duduk di sebelahnya dan menatap dengan ekspresi tenang. "Apa kamu punya alasan mengapa aku harus menceraikan kamu?" "Tentu ada, Mas. Aku telah membohongi kamu. Karena kamu bertengkar dan jauh dari keluargamu. Aku, seperti pembawa sial dalam hidupmu." Alana bergetar menahan tangis. Kini ia tersadar sedalam apa kesalahannya. Ravin mengusap lembut bahu sang istri. Awalnya ia sangat marah dan hendak menyudahi ikatan itu. Namun ia belajar satu hal. Ia akan menjadi jahat karena egois meninggalkan Alana setelah mengetahui kebusukannya. "Alana, dari masalah yang kita hadapi ini, aku jadi banyak belajar tentang nilai kehidupan. Terutama soal komitmen pada diri sendiri. Aku telah memilihmu untuk menjadi pendamping dalam hidupku. Meninggalkan orang tua dan meyakinkan kalau kamu wanita terbaik yang aku pilih. Meski kamu dipandang rendah oleh semua orang, tetapi bagiku kamu hanya sedang hilaf dan tersesat dalam mengartikan makna hidup." Ravin tersenyum getir. Tidak ada manusia yang sempurna, pun tidak ada manusia yang mau menjadi jahat. Aku juga manusia yang sangat jauh dari kata sempurna. Aku bahkan belum becus menjadi suami yang baik. Intinya, aku memaafkan kamu, Alana. Aku bersedia memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki semuanya. Ravin menatap dalam manik mata istrinya. Alana sangat tersentuh mendengarnya. Sebelumnya ia merasa semua akan sirna dengan cepat. Bahkan mungkin Ravin akan membunuhnya hidup-hidup. Namun, lagi-lagi ia menyadari bahwa pilihannya selama ini tidak salah. Ravin pria yang baik untuknya. Itulah sebabnya ia jatuh hati pada pria itu. Sisi kelembutan dan kasih sayang Ravin yang besar tak akan memudarkan perjalanan yang sudah mereka lalui bersama-sama. "Mas," Alana menunduk dengan bibir yang bergetar. "Aku benar-benar minta maaf. Karena kebodohanku, aku membawa seorang anak dalam hubungan kita. Maafkan aku." "Sudahlah. Jangan pernah menyesali hal itu lagi. Mudah-mudahan aku akan ikhlas. Kita akan ikhlas menjalani semua ini. Syahla akan tetap menjadi anakku. Meski dia bukan darah dagingku dan tak akan bernasab padaku. Ingat keputusanmu untuk mengikuti keyakinanku. Semata-mata agar kita bisa sejalan dalam menengadahkan doa pada Tuhan yang sama. Itu sebabnya aku ingin mengajakmu bertaubat, Alana." Ravin memegang kedua sisi wajah sang istri. Alana menatap suaminya. Ada harapan dan masa depan yang cerah untuk mereka. Ravin memang pria yang pantas untuk berada di sisinya. Ketika semua orang pergi, hanya ada dia yang selalu setia menemani. "Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku yang begitu banyak ini, Mas?" Alana menatap dengan mata yang basah. Ravin tersenyum hangat. "Tentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia akan menerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh. Asalkan kita terus berusaha memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi dosa besar itu." Alana menitikkan air mata. Ada ketenangan yang sulit untuk diungkapkan. "Benarkah itu? Aku bisa mendapatkan ampunannya?" "Insya Allah. Yang jelas kita harus sungguh-sungguh bertaubat. Taubatan nasuha," kata Ravin. "Aku mau, Mas. Aku mau bertaubat." Alana mengangguk yakin dan tersenyum dalam tangis. "Aku ingin berubah menjadi yang lebih baik lagi." Alana mendekap suaminya.
Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Hidayah dan rahmat Tuhan akan datang pada siapa saja yang Dia kehendaki. Bersyukurlah karena selama masih diberi kesempatan untuk hidup dan bertaubat. Itu sudah menjadi nikmat yang cukup besar. Manusia memang tempatnya salah dan berdosa. Dan kembali lagi pada pribadi masing-masing. Mau tetap berada di jalan yang salah atau beranjak menuju jalan yang diridai Ilahi. Oh ya, Mas, bagaimana dengan Belva? Ayahmu pasti menginginkan kamu tetap bersamanya bukan? Tanya Alana. Ravin terdiam dengan ekspresi datar. Ia menggeleng pelan. Tidak, aku dan Belva akan bercerai dalam waktu dekat ini. Alana melebarkan mata dan sedikit menganga. Bercerai? Kamu yang menceraikan dia. Belva yang menggugat dan didukung penuh oleh keluargaku. Dia punya alasan yang kuat untuk berpisah denganku. Lagi pula, sudah tidak ada lagi alasan untukku bersama dengan dia. Ravin tersenyum dalam kepahitan. Meskipun entah mengapa hatinya merasa sangat hampa tanpa ada Belva di sisinya.